Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami akan mengerti kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka. Dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu bergeraklah bangsa itu. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Tabera, ya, api Tuhan telah menyala di antara mereka. Kenapa sampai ada api Tuhan? Ini bukan api yang lain, tapi ini maksudnya api bicara tentang murka Tuhan. Api murka Tuhan, mengerikan sekali. Ya, apa yang menyebabkan itu terjadi? Sekali lagi bangsa Israel pada masa itu keluar dari perbudakan Mesir dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Mereka melihat demonstrasi kuasa Allah, bagaimana laut Tebrau berubah jadi jalan raya, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Mesir. Ya, dan sebelum itu juga bagaimana tulah-tulah diberikan tetapi bangsa Israel terselamatkan. Begitu banyak perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka. Tetapi satu kali ketika bangsa itu sudah dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, ya bukannya sekali ini, kalau kita baca Alkitab berulang kali, bangsa itu kembali bersungut-sungut. Ya, mereka meratapi nasib buruk. Mereka menganggap bahwa ini semua adalah hal yang buruk. Mereka menganggap bahwa keadaan yang tidak enak itu ya hanya akan menyengsarakan mereka. Padahal Tuhan punya maksud yang baik. Tuhan menjanjikan tanah perjanjian, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi memang untuk sampai ke sana harus melewati padang gurun. Tetapi yang terjadi ketika di padang gurun, bukannya bangsa itu berpaut kepada Tuhan, bukannya mengucap syukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tetapi bersungut-sungut. Jawabannya sambat terus. Ya, hati-hati ya. Ya, bersungut-sungut ya tentang nasib mereka. Ya, akhirnya membuat Tuhan sampai murka. Ya, jadi kalau bangsa itu tidak berteriak kepada Musa dan Musa tidak berdoa kepada Tuhan, mungkin selesai itu bangsa itu.
Ya, tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa itu. Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api murka Tuhan itu. Cuma dikasih Tuhan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil bagi hidup kita? Yuk, belajar bersyukur. Mungkin keadaan kita tidak sedang baik-baik saja. Mungkin kita seperti bangsa itu, waduh, keadaanku nggak enak nih. Tidak menyenangkan. Orang mengatakan, ya nasibku kurang baik. Atau apalah istilahnya. Dengar baik-baik. Lihatlah bagaimana Tuhan sudah menolong hidupmu sejauh ini. Berapa banyak perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan seumur hidup hingga detik ini. Apa yang telah Tuhan kerjakan di masa yang lalu buat kita. Biarlah itu membuat kita bisa bersyukur. Kita bisa sampai tempat ini di waktu ini pun karena Tuhan berperkara dalam hidup kita. Jadi jangan merasa karena gagah dan kuat kita. Bukan karena perjuangan kita, bukan karena kemampuan kita. Tetapi kita sadar, Tuhanlah yang berperkara. Kalau kita menyadari hal itu, maka yang ada adalah ucapan syukur. Bukan bersungut-sungut. Memang masalah kadang-kadang membuat kita nggak sabar. Memang masalah kadang-kadang membuat kita mulai kehilangan iman. Hati-hati. Jangan izinkan itu terjadi. Jangan sampai masalah membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai masalah membuat kita kehilangan pegangan, kehilangan percaya kita kepada Tuhan. Apalagi, tambah lagi, jangan sampai bersungut-sungut. Bersungut-sungut yang bisa menyalahkan siapa, si A, si B, si C. Bahkan ekstrimnya menyalahkan Tuhan. Hati-hati. Tuhan tidak suka dengan sungut-sungut. Tuhan menyukai ucapan syukur. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan. Mungkin keadaanmu sedang kurang baik-baik saja. Mari belajar bersyukur. Kita punya Tuhan yang tetap setia. Ingatlah, dalam keadaan apapun yang tidak baik sekalipun, sesungguhnya Tuhan tetap baik. Di balik yang tidak baik, bukan Tuhan tidak ada. Dia tetap ada. Dia tetap menyertai kita. Jangan sampai hilang percayamu. Jangan sampai hilang rasa syukurmu. Karena kita adalah orang-orang yang sesungguhnya sejauh ini sudah ditolong Tuhan. Tuhan yang menolong kita sejauh ini, Tuhan juga akan menolong kita, menuntun kita, menyertai kita di waktu-waktu yang kemudian. Kalau ada kesusahan, ada kesulitan, ada masalah, tetaplah bersyukur sebab Tuhan tetap baik. Ingat, masalah tidak akan menghancurkan kita. Masalah akan mendewasakan kita kalau kita memiliki sudut pandang yang benar. Jangan bersungut-sungut, ojo sambat. Ayo belajar bersyukur. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami supaya dijauhkan dari kami bersungut-sungut, sambat, atau melakukan hal-hal yang jauh dari rasa syukur. Berdoa Tuhan, tolong kami supaya apapun keadaan kami tetap memandang Engkau, sebab kami percaya Engkau Immanuel. Engkau tetap beserta kami dan akan memampukan kami melewati keadaan yang tidak baik sekalipun, sehingga kami bisa berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, dan segala berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap bersyukur, tetap bersemangat, jangan bersungut-sungut, ojo sambat terus. Ayo belajar kita memandang pada Tuhan dan tetap mengucap syukur. Semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.